Episode 7. Ungkapan perasaan Andre. Alia keluar dari toilet dan menghampiri Andre. Andre melihat kegelisahan di wajah wanita cantik itu. Andre, tiba-tiba kepalaku pusing. Sebaiknya kita pulang saja ya, ucap Alia. Baiklah, kelihatannya wajah kamu juga pucat. Ayo kita pulang. Ucap Andre berdiri dan langsung menggandeng tangan Alia. Setelah itu Andre mengantar Alia sampai ke rumahnya. Alia turun dari mobil setelah berpamitan pada Andre. Cepatlah istirahatlah, aku pulang dulu ya, pamit Andre dari dalam mobil. Alia hanya mengangguk dan tersenyum. Setelah itu dia masuk ke rumah. Alia mendaratkan bokongnya di sofa. Dia memijit pelipisnya yang terasa sangat pusing. Mengingat kejadian yang tadi dialami di depan toilet di bar bersama muridnya Stefan. Flashback Stefan yang sedang dibakar cemburu tiba-tiba mencium Alia. Alia yang kaget dengan sekuat tenaga mendorong Stefan. Tapi jelas saja tenaganya kalah. Stefan semakin memperdalam ciumannya. Alia yang akhirnya kewalahan karena tenaganya yang tidak seimbang dengan Stefan memilih pasrah. Lama-lama Stefan berubah menjadi lembut dan menuntun. Alia yang terbuai pun akhirnya membalasnya. Tetapi setelah beberapa saat Alia tersadar dan mendorong tubuh Stefan. Seketika Alia pergi dari hadapannya dengan wajah memerah. Antara malu dan marah, Stefan yang melihat Alia pergi hanya tersenyum senang. Flashback. Alia merasa sangat menyesal telah membalas ciuman itu. Tapi entah kenapa pikirannya selalu saja menjadi tidak waras apabila menghadapi Stefan. Dia melihat jam di dinding sudah menunjukkan pukul 10.55 malam. Merasa sangat letih dengan badan dan pikirannya, akhirnya Alia masuk ke kamar dan membaringkan tubuhnya di ranjang. Besok adalah hari Minggu. Alia ingin pergi berbelanja untuk kebutuhan rumahnya. Setelah beberapa saat akhirnya dirinya terlelap. Bintang 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 bintang. Stefan sedang berbaring di ranjang king size-nya. Berkali-kali dia tersenyum dan mengusap bibirnya. Entah kenapa hatinya berbunga-bunga seperti kumbang yang baru menghisap madu. Bayangan terlintas ketika Alia membalas ciumannya. Benar-benar seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Sepertinya Stefan memang jatuh cinta pada guru cantiknya itu. Perlahan Stefan memejamkan matanya. Dia berharap bisa bertemu dengan Alia di mimpinya. Ketampak senyuman mempesona menghiasi tidurnya malam ini keesokan harinya. Hari Minggu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja seperti Alia. Karena bisa berlibur dan mengistirahatkan diri. Dia ingin pergi berbelanja kebutuhan dapurnya. Setelah selesai mandi dan sarapan dengan roti isinya, Alia segera keluar rumah. Saat akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba datang sebuah mobil yang sangat dia kenal. Ya, Andre datang ke rumah Alia. Andre, ada apa kau datang pagi-pagi sekali? Tanya Alia yang melihat Andre keluar dari dalam mobilnya. Kamu akan pergi kemana, Alia? Dia balik bertanya ketika melihat Alia akan masuk ke dalam mobil. Aku mau belanja kebutuhan dapur, jawab Alia. Apa kamu tidak keberatan bila aku mengantarmu? Tanya Andre. Tapi Andre, nanti merepotkanmu, ucap Alia. Wah, ayolah. Tidak ada yang kerepotan, Alia. Aku malah senang bisa mengantarmu, jawab Andre. Sebenarnya Alia merasa tidak enak jika Andre yang mengantar, tapi dia juga tidak bisa menolak. Baiklah, ayo, jawab Alia yang langsung masuk ke dalam mobil Andre yang telah dibuka pintu mobil olehnya. Kita akan kemana? Tanya Andre yang saat ini telah melajukan mobilnya. Ke supermarket saja, jawab Alia. Oke, meluncur. Andre merasa sangat senang bisa selalu berdua dengan Alia seperti ini. Sudah seperti suami yang mengantar istrinya belanja saja. Sebenarnya Andre sudah lama menyukai Alia pada saat mereka kuliah. Tapi pada waktu itu Alia sudah memiliki kekasih, yaitu Jacek, mantan suami Alia. Sekarang ketika dia tahu Alia sudah resmi bercerai, dia ingin mendekati Alia lagi. Setelah beberapa saat mereka telah sampai supermarket dan langsung Alia masuk diikuti Andre di belakangnya. Sedangkan Stefan yang sudah berada di rumah Alia tidak menemukannya di rumah itu. Berkali-kali dia mengetuk pintu tapi tidak ada sahutan dari dalam. Apa Alia sedang keluar? Tapi mobilnya masih di garasi, atau dia masih tidur? Batin Stefan, mungkin saja dia masih tidur. Kenapa tidurnya lelap banget? Apa yang dia lakukan bersama Andre tadi malam di rumah ini? Stefan bergumam menduga-duga Alia dan Andre yang tidak-tidak.
Tiba-tiba handphone Stefan berbunyi. Panggilan dari salah satu temannya. Halo? Baiklah, aku segera ke sana. Tut, baiklah. Aku akan datang nanti, Al. Aku sangat merindukanmu, gumam Stefan berlalu dan langsung masuk ke dalam mobilnya. Setelah berbelanja banyak bahan makanan, Alia dan Andre memutuskan untuk pulang ke rumah. Ayo Andre, masuklah. Aku akan membuatkan kopi, ucap Alia. Ketika mereka sudah sampai rumah, Andre masuk dengan menenteng belanjaan Alia yang lumayan cukup banyak. Letakkan di dapur saja, Andre. Lalu Andre meletakkan belanjaan itu di meja dapur. Tampak Alia sedang menata bahan-bahan makanan di kulkas. Andre memandang Alia dari belakang. Dia tersenyum senang melihat keadaan ini. Apakah ada yang bisa kubantu, Le? Tanya Andre mendekat ke arah Alia. Tidak ada, terima kasih Andre. Sebaiknya aku buatkan mau kopi. Duduklah, ucap Alia yang terus mengambil cup di lemari dapur. Ini kopinya, ucap Alia yang sudah selesai membuat kopi untuk Andre. Terima kasih, ucap Andre. Alia tersenyum. Dia juga merasa senang karena mempunyai teman seperti Andre. Alia, apa kamu tidak ingin memiliki pendamping lagi? Tanya Andre tiba-tiba. Alia yang mendengar itu tentu terkejut. Dia sudah duduk di hadapan Andre dengan segelas jus. Aku masih belum mau memikirkan itu, Andre. Aku masih trauma dengan pernikahanku. Jawab Alia. Aku bisa menjadi pendamping untukmu, Alia. Sebenarnya sudah sejak lama aku menyukaimu. Bahkan ketika kamu masih kuliah, ucap Andre mengutarakan isi hatinya sambil memegang tangan Alia. Alia menjadi sangat canggung dengan keadaan yang seperti ini. Dia tidak menyangka kalau Andre mempunyai perasaan terhadapnya. Maaf Nri, aku. Belum selesai Alia bicara, Andre sudah menyelanya. SSTTTT, aku akan memberimu waktulah. Aku tahu kamu masih trauma, tapi aku akan menunggumu, ucap Andre. Maaf Nri, bukan begitu maksudku, ucap Alia menunduk. Andre berpindah posisi di samping Alia. Tiba-tiba dia memegang dagu Alia dan mendekatkan wajahnya. Alia yang merasa Andre akan menciumnya seketika mendorong tangan Andre. Maaf Andre, aku belum bisa menjawab dan aku ingin istirahat. Kepalaku masih sedikit pusing. Ucap Alia merasa tidak enak dengan situasi itu. Andre yang melihat penolakan Alia hanya menghela nafas pasan. Baiklah, aku akan pulang, istirahatlah. Sekali lagi terima kasih Andre. Kamu memang sahabat terbaikku, ucap Alia yang menekankan kata sahabat. Saya akan menegaskan, kalau dia menolak Andre, aku ingin lebih dari sahabat, Lea. Setelah mengucapkan itu Andre pergi dari rumah Alia. Alia menghembuskan nafas lega. Dia sebenarnya sangat kaget melihat tingkah Andre yang belak-belakan mengungkapkan perasaannya. Setelah itu dia melanjutkan menata kembali bahan-bahan ke dalam kulkas. Dan Alia akan memasak untuk makan siangnya, bintang-bintang. Malam harinya, Alia yang baru saja mandi dan sedang memakai baju dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang keras. Tok, tok, tok. Iya sebentar, teriak Alia. Dia pun bergegas keluar kamar dengan hanya memakai tank top putih dan celana kain panjang. Alia mendekati pintu dan membukanya perlahan. Setelah pintu terbuka, dia benar-benar terkejut melihat siapa yang ada di depannya kali ini. Stefan, ada apa denganmu? Tanya Alia panik. Stefan datang ke rumah Alia dengan wajah yang dipenuhi lebam dengan bibir dan hidung yang berdarah. Biarkan aku masuk dulu, ucap Stefan meringis menahan rasa sakit di wajahnya. Masuklah Stefan, ceritakan padaku apa yang terjadi sebenarnya padamu sambil ku mengobati lukamu. Bersambung.